Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dimanapun berada, mari kita simak visualisasi dari mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim berikut ini. Dalam mimpiku pada tahun 2014, aku baru saja selesai mandi, memakai pakaian baru, dan kemudian pergi ke taman. Aku melihat gerbang utama terbuka. Nabi Muhammad SAW berada di sana, dan dia terlihat cemas. Rasulullah berjalan ke sana kemari dengan cemas, dan aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Lalu aku datang, berdiri di sampingnya. Siapa tahu ada masalah yang ingin beliau sampaikan kepadaku. Rasulullah berkata, "Wahai Qasim, aku sedang menunggumu, maka datanglah kemari." Rasulullah berjalan di depanku, dan aku mengikutinya dari belakang. Dan Rasulullah membawaku jauh ke suatu tempat, dan terdapat bangunan yang besar di sana. Rasulullah membawaku masuk ke dalam, dan beliau bersabda, "Anakku, lihatlah, ini adalah bangunan Islamku. Pemimpin-pemimpin yang bekerja di dalamnya tidak berlaku adil padaku dan Islamku. Dan orang-orang ini membentuk kelompok-kelompok, dan banyak di kalangan mereka menjadi hamba orang-orang kafir. Karena pemimpin-pemimpin bangunan ini tidak bekerja dengan ikhlas. Mereka tidak peduli dengan orang miskin, dan mereka juga tidak berlaku adil. Bahkan, akibat dari hal ini pun telah sampai kepada orang-orang di bawah mereka. Semua orang mengikuti jejak para pemimpin itu, atau terpaksa mengikuti jejak mereka. Terdapat banyak huru-hara dan ketidakadilan di mana-mana. Dan karena ini, Islamku telah dihinakan di seluruh dunia. Sesungguhnya aku ingin menjadikanmu pemimpin bagi umatku, karena engkau berlaku ikhlas kepadaku, dan engkau melakukan pekerjaanmu dengan adil, tanpa meminta bantuan kepada siapapun, kecuali Allah. Dan engkau akan memberikan harta kepada mereka yang membutuhkan, dan menyebarkan keadilan. Dan efek dari semua itu akan sampai kepada semua orang biasa, dan semua orang akan merasa gembira. Kedamaian tersebar di mana-mana, dan seluruh dunia akan melihat bahwa inilah Islam yang sebenarnya." Lalu Qasim berkata, "Sesuai yang engkau perintahkan." Setelah mendengar ini, Nabi Muhammad SAW menjadi sangat gembira dan berkata, "Wahai anakku, janganlah takut pada suatu apapun, karena Allah bersama denganmu, dan Allah berjanji kepadaku bahwa Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkanmu sendirian." Saudara dan saudariku rahimakumullah, dimanapun berada, telah kita simak visualisasi dari mimpi Muhammad Qasim, di mana di dalam mimpi tersebut ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan cemas. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunggu kedatangan Qasim. Qasim bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ia bersikap demikian, terlihat cemas. Maka Rasulullah SAW mengajaknya melihat bangunan-bangunan yang indah. Dan saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Qasim bahwa bangunan-bangunan indah ini adalah milik umat Islam. Tetapi
ia mengatakan bahwa pemimpinnya tidak adil terhadapnya. Pemimpinnya menjadi hamba orang-orang kafir. Pemimpinnya tidak ikhlas dan tidak adil, sehingga diikuti jejaknya oleh yang dipimpin. Sehingga Islam dihinakan. Dan tentunya Rasulullah SAW menginginkan Qasim untuk merubah ini semua. Rasulullah SAW mengharapkan Qasim, mengingatkan Qasim untuk selalu minta bantuan hanya kepada Allah. Dan Qasim pun berkata bahwa ia akan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan pula untuk jangan takut dengan apa yang akan dihadapi, karena Allah selalu bersamanya. Allah akan menjadi penolong. Pesan dari mimpi Muhammad Qasim ini adalah kita diingatkan tentang kondisi kita saat ini, bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik, di hadapan orang-orang kafir, direndahkan. Pemimpin-pemimpin kita juga bersikap tidak sesuai dengan yang semestinya, menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Dan lebih mementingkan kepentingan dirinya, tidak ikhlas dalam memimpin. Maka apa yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, jika kondisinya seperti itu, Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 144, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Maka apa yang terjadi saat ini di negara ini maupun di negara-negara Islam yang mayoritas Islam, banyak bencana, tidak maju, berada dalam kehancuran, hutang, dan banyak permasalahan-permasalahan. Tentu ini adalah hukuman karena perbuatan yang tidak sesuai dengan yang semestinya sebagai seorang hamba Allah. Di dalam surah Al-Maidah juga diingatkan pula,
Sesungguhnya penolongmu hanya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Allah mengingatkan, itu yang harus dilakukan kita. Maka kita akan menjadi pemenang. Kita tidak akan dihinakan, tidak direndahkan. Kita akan maju, kita akan makmur. Bencana-bencana sirna atau tidak ada. Pembangunan-pembangunan ini terus berjalan dan sebagainya. Di dalam ayat 57, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Pemimpin kita agamanya Islam. Pemimpin-pemimpin kita beragama Islam. Hendaknya jadi orang yang beriman. Bagaimana sikap orang yang beriman? Bagaimana sikap hamba Allah? Jangan jadikan agamanya sebagai bahan ejekan oleh agama lain, oleh orang-orang kafir. Bersikaplah sebagai orang yang beragama Islam. Taatlah kepada Allah, sehingga Allah cinta, Allah suka. Ikuti aturan Allah, bukan ikuti aturan makhluk. Berpegang teguhlah, karena ingat bahwa kita ini ciptaan Allah. Negara ini ada karena Allah. Kekayaan ini dari Allah, dunia ini dari Allah, dan kehidupan akhirat kelak adalah dari Allah. Hendaknya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk. Semua ini adalah ada yang menciptakan. Maka bila mana kita sadar, maka hendaknya semuanya mengikuti aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah. Mimpi Muhammad Qasim tersebut adalah sangat sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dari Tsauban radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, hampir saja seluruh umat manusia siap memangsa kalian. Dalam riwayat Ahmad ditambahkan redaksi dari segala penjuru, seperti orang-orang rakus mengerubuti makanan dalam wadahnya. Salah seorang sahabat ada yang bertanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian saat itu sangatlah banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Pada waktu itu kewibawaan kalian di mata umat lain menjadi sangat rendah. Sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim. Dalam pandangan orang-orang kafir, rendah, hina. Dan Allah akan melempar alwahan di hati kalian. Maka orang itu pun bertanya kembali, apakah alwahan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Mimpi Muhammad Qasim
sangat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya kita ini diingatkan agar kita ini berbuat, bersikap, merubah apa yang salah, sikap kita yang salah. Jadikanlah diri kita ini orang-orang yang memiliki martabat, memiliki harga diri, memiliki prinsip. Untuk itu, rubahlah semua ini dengan mengikuti aturan-aturan dari Allah yang telah menciptakan kita, yang telah mengadakan ini semua. Ingatlah, dunia ini milik Allah. Ingatlah, di dunia ini ada musuh, di dunia ini ada ujian, yang semuanya hanya bisa dikalahkan dengan kita mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, mari saudara dan saudariku rahimakumullah, dimanapun berada, perbagus sholat kita, perbagus sholat kita, perbagus sholat kita. Hanya dengan memperbagus sholat kita dan sabar melakukannya, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pemimpin-pemimpin kita, ayo sholat yang betul. Jangan mementingkan pekerjaan. Dulukan Allah dari apa-apa yang ada di dunia ini. Janganlah berlaku syirik dalam hal kecintaan dan ketaatan. Berusahalah hanya Allah. Hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Maka Allah akan suka, Allah akan cinta, Allah akan sayang. Kita dirahmati, semua urusan menjadi mudah, kita akan dimenangkan. Negara ini akan maju, akan menjadi makmur, tidak rendah di hadapan orang lain. Masalah-masalah akan hilang, bencana-bencana pun tak ada. Allah yang maha mengatur. Dekati yang maha mengatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.